Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan review saya mengenai penetapan desa wirausaha dan strategi pengembangannya yang ditulis oleh Iman Hilman. Program desa wirausaha adalah suatu program desa yang dapat mengangkat potensi wilayah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa yang melibatkan semua unsur yang ada di desa, baik itu aparatur desa ataupun masyarakat. Kemudian adanya program ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang khususnya yang ada di desa tersebut. Gagasan melahirkan desa wirausaha ini merupakan keinginan untuk mengangkat potensi dan keunggulan suatu wilayah yang nantinya mampu menjadi penggerak kegiatan perekonomian yang berdampak secara luas baik itu di lingkup domestik ataupun mancanegara. Kemudian desa wirausaha ini tidak merupakan kampung yang dibatasi oleh administrasi, namun juga merupakan kawasan yang memiliki fungsi dan orientasi yang serupa. Jadi bisa kota, bisa kampung. Kemudian pengertian kewirausahaan sendiri secara umum adalah proses mengerjakan sesuatu yang baru, yang sifatnya adalah inovatif atau yang berbeda dengan yang lainnya, yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. Kemudian menurut Joko Untoro tahun 2010, kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kemampuan dengan cara memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya ataupun orang lain. Kemudian menurut Ronald Melisher tahun 2011 mengatakan bahwa kewirausahaan adalah proses dalam merubah ide menjadi kesempatan komersil dan menciptakan nilai atau menciptakan harga. Sedangkan pengertian wirausahawan sendiri adalah orang yang menjalankan wirausaha ataupun orang yang berkecimpung di dunia wirausaha tersebut. Berikut adalah beberapa pengertian entrepreneur atau wirausahawan menurut ahlinya. Yang pertama yaitu menurut Geoffrey Meredith yang pada tahun 1996 menyatakan bahwa entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, kemudian mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil keuntungan daripadanya serta mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan kesuksesan. Kemudian yang kedua itu dari Drucker sama 1996, wirausaha adalah suatu kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang berbeda dan sifatnya baru. Sedangkan desa wirausaha adalah desa atau daerah yang memiliki potensi usaha yang dapat dieksplorasi oleh warganya atau penduduknya dan menjadi penggerak perekonomian desa dengan menggunakan produk-produk lokal dari desa tersebut untuk dipasarkan supaya dapat mengangkat perekonomian penduduknya yang nantinya akan disalurkan oleh pelaku UMKM atau wirausahawan di desa tersebut melalui BUMDes yang ada di desa secara kolektifnya. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah dua metode antara lain yaitu desk research dan field research. Desk research adalah metode yang dilakukan untuk melakukan studi literatur dan mengumpulkan data yang sifatnya adalah sekunder. Sedangkan field research adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer. Nah, untuk mendapatkan data primernya ini digunakan dua teknik. Yang pertama yaitu wawancara dengan tokoh ormas masyarakat desa setempat, kemudian wawancara tatap muka yang berpedoman pada kuesioner yang terstruktur dan dilakukan kepada mayoritas jumlah pelaku UMKM di desa yang sedang diteliti ini. Di sini desa yang diteliti itu adalah Desa Gunung Malang, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Hasil dari wawancara-wawancara tersebut kemudian dijadikan sebagai acuan untuk mengukur potensi yang ada pada desa Gunung Malang itu dengan memperhatikan beberapa faktor. Di antaranya yaitu faktor potensi yang mencakup sumber daya alam,
sumber daya manusia, kemudian posisi geografisnya, usaha yang berkembang, serta infrastruktur penunjang yang ada di desa Gunung Malang itu. Kemudian yang kedua itu faktor harapan, yang mana mencakup permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM sendiri, kemudian harapan dari stakeholders terhadap UMKM tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah faktor kebijakan, yaitu kebijakan dari pemerintah setempat antara lain RT atau RW, kemudian kebijakan dan program dari pemerintah pusat, kemudian dari pemerintah daerah, yang kemudian nantinya dirumuskan untuk menentukan desa wirausaha. Untuk faktor potensi wilayah dilakukan dengan asesmen. Nah, asesmen ini dilakukan untuk menilai potensi sebuah wilayah berdasarkan beberapa parameter indikator yang relevan yang dibuat dalam bentuk angket. Kemudian setelah itu pengujian penetapan Desa Gunung Malang sebagai desa wirausaha berdasarkan dari hasil asesmen tersebut, yang isinya terdapat beberapa instrumen yang dapat dipertimbangkan. Kemudian dapat dihasilkan, ditarik kesimpulan bahwa penduduk-penduduk dari Gunung Malang itu umumnya adalah petani. Mereka juga umumnya mengembangkan produk-produk pengolahan walaupun masih dalam skala rumah tangga, skalanya masih kecil ya. Antara lain ya, yang paling dominan itu adalah produk konveksi serta produk pengolahan bambu seperti tusuk sate, boboko, tampa, bongsang, dan lain sebagainya. Menjadi pertimbangan bagi pemerintah antara lain adalah produk pengolahan bambu menggunakan bahan baku dari desa itu sendiri, sedangkan produk konveksi menggunakan bahan baku dari luar desa. Kemudian yang kedua adalah produk pengolahan bambu yang menciptakan nilai tambah bagi hasil bambu di desa. Kemudian yang ketiga, masyarakat yang mengusahakan produk pengolahan bambu lebih banyak dibandingkan yang membuat produk konveksi. Kemudian yang keempat, produk-produk pengolahan bambu merupakan hasil kreativitas masyarakat yang perlu dan terus dilestarikan serta dikembangkan. Kemudian produk pengolahan bambu ini memiliki potensi untuk dikembangkan, terutama jika mendapatkan sentuhan teknologi dan desain yang lebih marketable. Berikut adalah strategi pengembangan desa wirausaha di Gunung Malang, yang mana penyusunan strateginya ini berdasarkan dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi tadi, berdasarkan pada angket yang telah disebar kepada mayoritas pelaku UMKM yang ada di Gunung Malang. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas SDM pengrajin. Di antaranya cara meningkatkannya antara lain adalah dilakukan pengembangan mental entrepreneurship, kemudian pengembangan keterampilan manajerial ya atau soft skill, kemudian peningkatan keterampilan dalam menghasilkan produk yang inovatif ataupun hard skill. Kemudian yang kedua itu adalah peningkatan kualitas alat produksi. Karena strategi pertama tadi itu mengenai peningkatan kualitas SDM pengrajin, oleh karena itu setelah pengrajinnya ditingkatkan kualitasnya, kemudian ditingkatkanlah kualitas alat produksinya supaya terciptanya alat kerja yang memudahkan mereka menghasilkan produk yang berkualitas dan bekerja secara efisien dan optimal. Kemudian yang ketiga itu pengembangan kelembagaan usaha. Maksud dari poin ketiga ini adalah banyak di antara para pelaku UMKM ini masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga diperlukanlah wadah untuk berjalan bersama. Contoh yang konkret yang biasanya ada di desa itu adalah koperasi desa. Kemudian kalau tidak ada koperasi, biasanya juga ada BUMDes, badan usaha milik desa, yang mana koperasi ini fungsinya, koperasi dan BUMDes ini untuk menghimpun dana supaya digunakan untuk melakukan produksi. Kemudian poin yang keempat itu adalah peningkatan kapasitas aparatur desa, yang mana peran dari aparatur desa ini adalah untuk mensosialisasikannya, kemudian mengawasi program desa wirausaha ini sehingga tercapailah program
desa wirausaha secara sukses. Kemudian yang kelima itu adalah di jurnal ini itu yang kelima adalah pengembangan promosi desa wirausaha sebagai desa wisata, karena desa Malang ini adalah tempatnya sangat cocok sebagai wisatawan umum ataupun wisatawan khusus, dan digunakan para vlogger, blogger ataupun youtuber untuk mengekspos desa Malang ini, karena desa ini sangat-sangat recommended untuk dijadikan sebagai tempat wisata. Contohnya yaitu dengan mengadakan event di desa Gunung Malang, promosi sekaligus mendatangkan investor. Kemudian yang keenam itu adalah peningkatan kualitas infrastruktur, yang mana peningkatan ini dilakukan supaya pengembangan desa wirausaha akan berhasil, supaya peningkatan kualitas infrastruktur ini dilakukan, contohnya seperti jalur transportasi untuk ke desa Gunung Malang itu diperbaiki, terus jalur irigasi airnya, apapun yang berkaitan dengan infrastruktur, supaya menjadi potensi yang sangat bagus sebagai destinasi wisata alternatif dari kawasan puncak yang sudah padat penduduk atau padat pengunjung ya. Kemudian penyiapan masyarakat untuk mendukung kegiatan, untuk mendukung program desa wirausaha ini atau desa wisata ini, dengan kesediaan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat ataupun lapisan desa lainnya agar berkontribusi secara aktif dalam kegiatan tersebut. Demikian pemaparan review dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.